rasain, yaitu aku dihindarin oleh banyak orang. Jadi orang-orang kayak ngejauh banget. Jadi buat kalian semua yang ikut bisnis MLM pada saat mahasiswa kayak gini, kalau misalnya kalian masih mahasiswa nih ya, terus ikut bisnis MLM, fokus pertama kalian tuh sebenarnya ingat-ingat aja nih. Fokus pertama kalian itu adalah kuliah. Karena aku dulu berpikir bahwa saking aku loyalnya sama bisnis aku sampai berpikir nanti aja deh kuliahnya, yang penting bisnis dulu deh gitu. Padahal itu salah besar gitu. Nah, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to Studio Nona Channel. Jadi di video kali ini aku mau berbagi tentang berbagai macam hal yang aku rasain selama aku ikut bisnis MLM. Dan tumben-tumben juga aku kepikiran buat bikin konten gimana rasanya jadi mahasiswa yang ikut bisnis MLM, yang sebenarnya aktif organisasi terus tiba-tiba harus terpinggirkan karena ikut bisnis kayak gituan. Nah, pertama aku jadi punya public speaking yang jauh lebih aku merasa punya public speaking yang jauh lebih daripada teman-teman yang tidak mengikuti bisnis. Jadi mungkin ada teman-teman yang melatih diri dengan public speaking secara manual, tapi itu berbayar. Nah, kalau di MLM kalian mendapatkan itu secara gratis. Yang pertama, public speaking kalian tuh dilatih untuk berbicara di depan orang banyak, yang pertama ya. Yang kedua, ilmu marketing. Itu udah jelas banget namanya juga MLM, multi level marketing. Udah jelas banget hal yang bakal kalian lakukan, dapatkan adalah yaitu ilmu tentang marketing, pemasaran produk, dan cara merekrut orang. Itu tuh bener-bener kalian secara detail diajarin gimana masarin produk, gimana cara ngomongnya, gimana cara bawa diri kalian, gimana kalian kalau misalnya bertemu sama orang yang jawabannya tuh kayak gini, gimana kalau misalnya kalian tuh ketemu sama customer yang kayak gini. Itu tuh dilatih secara detail banget. Gimana caranya biar kalian tuh bisa mendoktrin orang untuk percaya dengan produk kalian. Jadi kayak bener-bener ilmu marketing tuh bener-bener diajarin secara detail banget. Nah, yang ketiga adalah aku mendapatkan ilmu yang orang lain nggak dapetin. Apa itu? Maksudnya di lain hal aku dapetin tapi orang lain nggak dapet gitu. Apa itu? Yaitu ilmu doktrin dan mindset. Jadi pada saat bergabung, aku itu merasakan banget terjadinya perubahan mindset yang ada di dalam diri aku saat bergabung. Jadi mindsetku tuh yang pertama, aku berpikir bahwa kesuksesan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bekerja. Jadi orang yang punya gaji besar terus bekerja gitu. Ternyata pada saat masuk ke dalam bisnis MLM ini, doktrin kesuksesannya tuh berbeda. Jadi kalau misalnya ada orang punya banyak uang tapi tidak punya waktu, artinya dia terikat misalnya dari pagi sampai sore atau sampai malam dia harus kerja tapi duitnya banyak, itu belum bisa dikategorikan sukses. Atau misalnya ada orang yang punya banyak waktu luang tapi nggak punya uang, nah itu juga nggak bisa dikategorikan sukses. Tapi yang bisa dikategorikan sukses itu adalah perpaduan antara kebebasan finansial dengan kebebasan waktu. Jadi dia punya banyak uang tapi dia juga merasakan kebebasan waktu, jadi dia tidak terikat oleh hal-hal yang dia tidak inginkan, apalagi sampai dia tidak memiliki waktu bersama keluarganya atau bersama orang yang dia cintai. Nah, itu adalah doktrin kesuksesan yang aku dapatkan, dan itu juga merubah mindsetku pada saat itu yang menganggap bahwa orang-orang yang punya gaji besar tapi bekerja untuk orang lain dan terikat sampai tidak memiliki waktu untuk orang yang dicintainya, itu bukan orang yang sukses, tapi itu adalah orang yang berjuang. Ya gitulah pokoknya. Nah, akhirnya ternyata gitu ya. Dan mereka juga membagikan bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan antara kita hubungan kita sama yang di atas. Jadi kesuksesan yang kita dapat di muka bumi ini adalah hal yang tidak mungkin kita capai kecuali hanya dengan bantuannya Allah gitu, atau kecuali dengan bantuan Tuhan yang sesuai masing-masing agama gitu guys. Nah, adapun ilmu terakhir, sesuatu yang paling besar yang aku dapatkan adalah
Yang aku rasain banget ini yang paling aku rasain banget. Semuanya sih aku rasain, maksudnya yang paling dalam banget gitu. Aku seumur hidupku ya, baru pertama kali menemukan sekelompok orang yang memiliki mindset dan pikiran positif. Kalau misalnya kalian punya teman 10 orang, dari 10 orang itu ada aja yang suka ngeluh, ada aja yang suka kayak negatif-negatif, ngompor-ngomporin, aduh gitu-gitu. Dalam bisnis MLM itu tuh nggak boleh ada orang negatif guys, nggak boleh. Misalnya dalam sekelompok kecil ada 5 orang ini kelima-limanya harus punya pemikiran yang positif. Maksudnya kayak gimana? Misalnya kita lagi mau pergi pertemuan dalam arti mungkin training atau bertemu dengan klien, terus hujan, terus kita nggak punya jas hujan. Nah biasanya kalau orang normal mikirnya, oh hujan, aduh basah deh nanti di jalan, aduh gimana ya. Kalau orang MLM nggak kayak gitu pikirnya oh hujan nih, ini ada tantangan bakalan lebih seru nih, berarti harus minjem jas hujan kemana ya, atau harus nerobos hujan tapi gimana ya cara biar nggak kena hujan. Jadi mereka dilatih untuk mencari solusi di setiap masalah yang ada dan tidak menganggap masalah sebuah masalah gitu. Jadi kebayang kalian hidup sama orang yang selalu mempositifkan sesuatu. Misalnya kita pecah ban motornya tengah jalan. Kalau orang normal biasanya, aduh pecah nih gimana dong, gimana, aduh ayo dong, aduh gawat, aduh pokoknya sial banget ya. Kalau orang bisnis MLM nggak kayak gitu pikirannya. Pecah bannya, habis bensinnya, mereka tuh langsung terpikir, oh kesuksesan sebentar lagi ada di depan mata loh. Nah, kebayang gak kalian tuh ngumpul sama orang-orang yang segitu positifnya, yang berpikir semua masalah tuh bukan masalah. Nah itu bikin kita tuh kayak, oh Tuhan, harus memaksakan diri untuk berkembang dan memiliki mindset yang positif gitu. Nah oke guys, udah sekitar 11 menit udah. Oh thank you banget kalian udah mendengarkan cerita aku dari awal sampai akhir. Itu beberapa pengalaman aku gimana aku ikut bisnis MLM. Dan kalian tahu aku ngajakin orang tuh udah kayak nahan malu banget. Orang prinsipnya bisnis MLM itu ya, hilangkan rasa malu tuh belakangan, yang penting kita ajakin dulu orangnya mau ayo kita bantu, orang yang nggak mau hempas gitu guys. Nah oke guys, thank you banget. Kalau kalian punya cerita ikut bisnis MLM di bawah, silahkan komen aja langsung, nanti aku jawabin dan kita diskusi di bawah. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.